Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Purnamasari dari program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka Serang, Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang term. Term ini pada hakikatnya menjadi beberapa jenis ya, tapi saya di sini akan menjelaskan cuma 3 macam. Yang pertama yaitu term umum. Term umum adalah term yang dapat diterapkan pada banyak individu atau objek yang memiliki ciri atau sifat yang sama. Term ini merujuk pada suatu kelas atau kategori, contohnya manusia, hewan, warna. Dan yang kedua yaitu term khusus. Term khusus adalah term yang hanya dapat diterapkan pada suatu individu atau objek yang unik dan spesifik. Contohnya yaitu nama Soekarno, Gunung Everest, dan lukisan Mona Lisa. Dan yang ketiga yaitu term kolektif. Adalah term yang dapat diterapkan pada sekelompok individu atau objek secara keseluruhan, tetapi tidak dapat diterapkan pada setiap anggota kelompok tersebut secara terpisah dalam arti yang sama. Contohnya tentara, tim sepak bola, perpustakaan. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sesat pikir atau logical fallacy. Dan contohnya di sini sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah. Meskipun argumen tersebut mungkin terdengar meyakinkan pada awalnya, namun setiap dianalisis lebih lanjut terdapat cacat dalam logika yang digunakan. Sesat pikir terjadi secara tidak sengaja karena kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip logika dan bahkan sengaja digunakan untuk mempengaruhi dan memanipulasi orang lain. Bentuk sesat pikir yang pertama yaitu slippery slope, mengasumsikan bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian konsekuensi negatif yang ekstrim tanpa bukti yang cukup. Contohnya, jika kita mengizinkan siswa membawa ponsel ke sekolah, lama-kelamaan mereka tidak akan belajar dan akhirnya gagal dalam hidup. Cara menghindarinya ada beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu cara bukti yang relevan dan cukup. Dan yang kedua, periksa logika penalarannya. Yang ketiga, pertimbangkan sudut pandang alternatif. Dan yang terakhir, hindari menggunakan emosi berlebihan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.